Orang-orang Farisi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, wahai murid-muridku. Tapi jangan kau mengikuti mereka. Dengarkanlah setiap perkataan mereka. Tapi jangan kau mengikuti perlakuan atau pekerjaan-pekerjaan mereka. Sebab mereka kemudian mengajarkan tentang Taurat. Tapi mereka tidak mengamalkan. Sama dengan Kristen hari ini. Berbicara tentang Taurat. Tapi mereka tidak mempraktekkan Taurat. Tak ada samanya. Tak ada bedanya dengan orang Farisi. Nah, itu tujuannya Nabi Isa alaihissalam kemudian didatangkan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu Bani Israel pada masanya. Demikian, Bung. Oke Bang, tadi Abang sempat menyebut kitab Talmud. Apakah itu kitab yang dipakai agama Yudaism kah atau apa itu? Ya, betul. Ah, hanya persoalannya di situ. Kalau kitab itu memang yang dipakai Yudaism, itu sepengetahuan saya, kitab itu nanti dipakai bukan menjatuhkan Kristen saja, tetapi Islam juga. Karena apa? Di situ mereka mempercayai bahwa Isa atau Yesus ini nabi palsu. Artinya bahwa mereka menuduh Isa yang di dalam Al-Quran itu kan nabi palsu, bukan berarti artinya bahwa mereka tidak menyerang Katolik, Kristen saja, tetapi Islam juga itu. Gimana itu Bang? Oke, baik. Saya terangkan. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang diutus kemudian kepada Bani Israel. Tetapi Nabi Isa tidak diceritakan di Talmud. Yang diceritakan di Talmud itu adalah pengganti daripada Nabi Isa yang kemudian diceritakan di Bible. Itulah yang disebut Yesus. Makanya di dalam Talmud itu yang tertulis Yesusnya. Dan agama Kristennya yang diceritakan. Artinya ketika orang-orang Yahudi kemudian bertujuan untuk mendirikan pemerintahan mereka sendiri dengan keinginan menguasai dunia seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka dalam kitab Tanak, di mana mereka kemudian dijanji untuk memiliki tanah sepanjang sungai Nil sampai dengan sungai Efrat. Maka mereka bercita-cita itu, tapi salahnya kemudian dia menceritakan tentang oknum yang disebut Yesus itu begitu sadis, mengerikan, menakutkan kalau saya. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi tak ada kemudian di dalam kitab Talmud itu bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Dia hanya bercerita tentang Yesus. Begitu, Bung. Itu kalau saya belum bisa terima, karena saya pikir Yesus dengan Isa ini sama sebenarnya. Hanya kalau yang mereka pojokkan di dalam kitab mereka adalah Yesus, berarti Isa. Pemahaman saya Bang. Kan tidak mungkin tidak. Sekarang begini saudaraku. Sehina apapun Nabi Isa, berarti mereka menghina Nabi mereka. Begitu juga, sehina apapun Yesus di dalam kitab Talmud, berarti mereka sedang menghina Tuhan saudara. Semoga Anda paham. Kalau Nabi Isa yang dihujat, mereka menghujat Nabi mereka. Yesus yang dihujat, mereka menghina Tuhan kalian. Iya, maksudnya gini. Gimana? Bukan persoalan Yesus itu nabi atau Tuhan. Yang mereka tahu bahwa yang bernama Isa Al-Masih atau Yesus itu nabi palsu. Artinya dua-dua, entah dia mau nabi atau Tuhan, itu kan urusan lain. Tapi bahwa ini oknum yang satu ini kan palsu. Gitu Bang. Jadi kalau Nabi Isa disebut nabi palsu, itu sudah kebiasaan mereka.
Jangankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan yang beratus tahun oleh bangsa Mesir, keluar dari perbudakan itu pun mereka masih menolak Nabi Musa. Bukan hanya sebatas itu, Nabi Musa menyelamatkan mereka dengan cara laut dibelah agar diselamatkan dari kejaran Firaun. Apakah mereka berterima kasih? Tidak. Masih tetap aja ingkar dan tidak mau taat kepada Nabi Musa. Bukan hanya itu, berapa banyak tulah kemudian mereka diselamatkan. Bahkan mereka mengatakan, "Hai Musa, kami udah bosan makan makanan seperti ini. Perintahkan kepada Tuhanmu untuk menurunkan makanan dari langit." Turun makanan itu dari langit. Di tengah-tengah mereka. Apakah kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa? Tidak. Tidak beriman. Sampai kepada tanah perjanjian pun. Apa kata Nabi Musa? "Wahai kaumku, inilah tanah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhanmu kepadamu. Masuklah ke sana." Apa kata mereka? "Musa, kamulah yang masuk ke dalam, ajak Tuhanmu." Kenapa rupanya? Di dalam tanah yang dijanjikan itu masih ada penghuninya. Mereka beringas, usirlah, ajak Tuhanmu mengusir mereka. Biarkan kami di sini. Nanti kalau kamu dan Tuhanmu berhasil mengusirnya, barulah kami masuk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum tegar tengkuk, kaum yang sombong, kaum yang kemudian kerjanya hanya menganiaya dan membunuh Nabi. Jadi kalau Nabi Isa mereka tolak, wajar. Wajar. Permasalahannya, di dalam konsep agama saudara, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, "Aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel." Tapi ditolak. Kalau Nabi yang gagal misi, tak masalah. Ini Tuhan gagal. Itu baru masalah besar. Aku diutus kepada mereka, tapi mereka menolak aku. Leh, mana kuasamu? Kamu Tuhan. Tidak. Yang terjadi yang sesungguhnya adalah Nabi Isa utusan Tuhan diutus kepada bangsa tegar tengkuk. Daripada Nabi Isa ini mati sama seperti nabi-nabi yang lain, biarkanlah ku angkat ke langit, diselamatkan kemudian. Tapi ternyata si tegar tengku ini tidak mati akal. Lagi-lagi tragedi pengangkatan Nabi Isa ke langit, tragedi penyaliban pengganti Nabi Isa diramu sedemikian rupa menjadi satu konsep aliran kepercayaan yang disalib ini tujuannya menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Yang mati di atas tiang salib ini adalah penjelmaan Tuhan, mati bangkit untuk menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Itu orang Yahudi, orang Farisi tidak mati akal. Berhasil dia. Dan dia berkongko-kongko dengan iblis. Mana buktinya? Al-Quran mengatakan, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka berkongko dengan iblis. "Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira." Mereka berkongko-kongko dengan iblis. Bukti, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, "Bukankah aku yang memilih kalian yang 12, tapi satu di antaramu adalah setan, adalah iblis." Pembuktian lagi, orang-orang Yahudi dibantu oleh setan. Matius 26 nomor 4. Orang-orang Yahudi kemudian membuat tipu muslihat untuk supaya menangkap Yesus. Di mana lagi? Matius 26 nomor 59. Mereka tokoh-tokoh Yahudi kemudian sepakat untuk melakukan kesaksian-kesaksian bohong, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh anak orang. Nah, setelah itu terjadi kemudian Allah tidak tinggal diam. Allah menyelamatkan kemudian hambanya yang suci. Diangkat dia. Lalu kemudian makarnya. Apa itu makar? Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian palsu. Mereka membuat kesepakatan karena kedengkian, karena kebencian, karena iri terhadap Nabi Isa. Apa yang Allah lakukan kemudian? Diangkat hambanya. Makarnya diganti dengan tipuan yang mereka buat sendiri. Apa itu? Mereka salah tangkap.
Yang mereka gantung di atas pohon bukan Nabi Isa. Selesai sampai sana? Tidak. Tidak selesai perkara. Mereka menggunakan keadaan itu sebagai hasil, sebagai sesuatu yang harus mereka jual kepada penguasa pada saat itu, yaitu Romawi. Apa yang terjadi? Romawi hormat. Thank you bro. Yes. Maka ajaran itu diambil, dijadikanlah sebagai satu konsep aliran kepercayaan kerajaan. Maka lahirlah yang disebut aliran kepercayaan bernama Katolik. Seperti itu. Jadi Nabi Isa memang dicita-citakan untuk dibunuh. Jadi kalau mereka menolak Nabi Isa, kemudian mereka tidak menganggap Nabi Isa itu Nabi, wajar. Yang jadi masalah ini, yang menjadi masalah di sini adalah yang kalian sembah itu adalah hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh mereka. Kalian korban. Coba Anda renungkan. Apakah saya salah mengatakan itu? Bahwa itu adalah, kalian itu adalah korban. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan jangan sunat. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian Tuhan itu 3 pribadi. Firman menjadi manusia, bla 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 dan seterusnya. Yesus tak pernah mengajarkan itu. Dan seluruh ajaran yang dianut, aliran kepercayaan yang Anda anut hari ini, itu tidak bersumber dari Yesus itu sendiri. Nah, itulah tipu muslihat itu. Tipu muslihat itu nyata ada. Kalian itu korban dari tipu muslihat. Seperti itu, Bu. Untuk soal penyaliban ini, kalau di kami itu, kami percaya bahwa Yudas juga disalib. Tetapi setelah Yesus, Yudas itu disalib kepalanya ke bawah, Bang. Karena dia sudah berkhianat ke Yesus. Dia merasa berdosa, bersalah, akhirnya dia memilih untuk disalibnya kepala ke bawah. Itu yang seingat saya ceritanya seperti itu di dalam Alkitab. Banyak ayatnya saya lupa. Jadi gini, Bung. Kalau kemudian penyaliban itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan, maka buah atau hasil dari penyaliban adalah keselamatan. Belum lagi orang-orang yang mengimani penyaliban ini mati, masuk surga, orang Kristen. Belum lagi mereka rasakan neraka dan surga itu kayak mana. Yudas sudah merasakan siksaan lebih dulu. Artinya, penyaliban itu tidak mendatangkan sesuatu yang nilainya positif. Kenapa? Terbukti Anda sendiri mengatakan ada 2 yang disalib. Kenapa Yudas disalib? Kenapa Yudas kemudian bunuh diri? Karena dia merasa berdosa. Pasti itu. Karena dia merasa bersalah. Berarti penyaliban yang kalian imani itu adalah sesuatu yang tidak memberikan kebenaran. Jangankan kebenaran, aura kebenaran pun tak ada. Makanya saya katakan tadi, Anda kena tipu, Anda jadi korban. Nah sekarang kalau Anda bukan korban, berarti iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan. Berarti imam-imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat yang melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu itu adalah pahlawan. Berarti dalam hal ini perintah Tuhan salah. Penyaliban itu ada. Apa buktinya? Dengan penyaliban menghasilkan umat yang benar. Mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Bu. Artinya penyaliban itu adalah sebuah kebenaran. Kalau penyaliban itu adalah sebuah kebenaran, berarti iblis ini adalah pahlawan. Karena hasil karya iblis melahirkan penyaliban. Saya ulang, penyaliban ini adalah hasil karya iblis. Apa buktinya? Yudas dirasuki oleh iblis. Imam kepala melakukan tipu muslihat karena iblis. Mahkamah agama melakukan kesaksian palsu karena iblis. Apa buktinya? Baca Matius 27 nomor 18.
Gantung Yesus mengatakan, mereka semua ini menyerahkan Yesus kemudian untuk digantung karena dengki. Apakah dengki ini sifat yang baik atau sifat buruk? Sifat buruk. Kalau sifat buruk, yang dihasilkan kemudian adalah kebaikan atau keburukan? Keburukan. Keburukan. Berarti orang Kristen mengimani keburukan bisa menyelamatkan. Oke, Bang. Jadi, kalau menurut saya itu, Bang, Tuhan mengutus Yesus ini ada tujuannya. Tujuannya yang sudah pasti yang memperkenalkan kebesaran Allah itu sendiri melalui mujizat, banyak mujizat yang dibuatnya itu. Dan salah satu mujizat terbesar yang Tuhan ingin tunjukkan kepada manusia waktu itu adalah ketika dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri, yang seperti Abang katakan tadi, musuh yang merasuki Yudas dan imam-imam kepala waktu itu kan iblis. Jadi ketika Yesus mati itu adalah menunjukkan kemenangan si iblis itu. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada manusia, dia menunjukkan bahwa dia besar kepada seluruh alam, caranya dengan mengalahkan iblis itu sendiri, Bang. Jadi kalau proses penyalipan itu tidak terjadi, artinya bahwa semua nabi atau semua utusan yang utusnya itu belum menunjukkan kebesaran Allah itu kepada semua makhluk secara penuh. Kalau proses penyalipan itu tidak terjadi. Itu menurut pemahaman saya, Bang. Ya, saya menghargai itu. Tapi mari kita kemudian bertamasya untuk menggunakan akal kita berkeliling sejenak untuk menelaah keadaan yang sesungguhnya. Apakah dengki? Apakah saksi palsu? Apakah kemudian tipu muslihat? Apakah kemudian pengkhianatan? Apakah kemudian suap? Apakah kemudian pembunuhan? Itu bisa menghasilkan suatu kebaikan. Kesimpulannya kemudian saudara, Anda mengatakan menghasilkan kebaikan. Meskipun di awal Anda mengatakan itu adalah sesuatu yang tercela. Kenapa Anda memutar balik bahwa itu adalah menghasilkan kebaikan, menghasilkan kebenaran? Karena Anda mengatakan kebangkitan itu cerminan daripada keberhasilan melawan setan. Salah. Anda keliru besar. Itu tidak ada korelasinya. Justru kebangkitan itu adalah kode. Kebangkitan anak manusia itu kode bagi angkatan jahat. Jadi mengimani kebangkitan pada hari ketiga itu hanya golongan angkatan jahat. Kita buktikan di dalam Matius 12 kemudian. Apa yang ditorehkan di dalam kitab saudara? Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tadi. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita buktikan kemudian makar itu melalui kitab saudara. Kita lihat di dalam Matius 12 apa yang terjadi di sana. Ketika orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi datang bertanya kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat. Catat, angkatan jahat. Yang kedua, angkatan yang tidak setia. Dua angkatan ini kemudian kata Yesus, minta satu tanda, simbol, mujizat. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Yunus. Maksudnya tanda mujizat. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam tinggal di dalam rahim bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan tidak setia. Ketika saudara mengatakan kebangkitan Yesus itu mengalahkan iblis, itu keliru besar. Kebangkitan orang yang keluar dari kubur atau makam milik Yusuf
Itu justru cerminan bahwa betul-betul angkatan jahat itu ada. Angkatan jahat itu ada. Jadi kalau Anda beriman kepada kebangkitan, Anda termasuk bagian daripada angkatan jahat. Karena itu tanda, itu simbol, itu kode. Kan minta tuh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Yesus, apa Cak Ayu? Berikan tanda kepada kami dong. Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak ada tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa pemimpin angkatan jahat ini yang mengajarkan tentang keselamatan dengan bangkitnya Yesus di hari ketiga? Namanya Paulus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Coba Anda baca dengan teliti. Roma 14 nomor 9. Nah, apa bukti daripada pernyataan saya bahwa itu adalah Yesus? Kita lihat dalam Matius 12, data yang tadi yang sama terkait dengan tanda Yunus ini. Ternyata awal cikal bakal tanda Yunus ini diberikan kepada angkatan jahat dan diberikan kepada angkatan tidak setia. Itu di sini ceritanya. Matius 12, yang Islam tolong dicatat. Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa kata Yesus? Dengarkan baik-baik. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, roh jahat ini kemudian mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat yang tadinya keluar dari orang tersebut tidak mendapatkan tempat pemberhentian. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali masuk tinggal di dalam manusia yang tadi aku tinggali. Begitu iblis atau roh jahat itu kembali kepada oknum yang tadinya bertaubat, lalu iblis ini kembali keluar mengajak ketujuh roh lain yang lebih jahat dari dirinya. Lalu masuklah mereka mendiami tubuh manusia yang tadinya bertobat. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kata Yesus, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya angkatan jahat itu dalam tubuhnya ada iblis. Makanya saya sering bertanya kepada saudaraku yang Kristen yang kusayangi dan kukasihi. Siapa dan roh apa yang mengajak, yang merasuki diri kalian sampai kalian mengatakan Yesus itu Tuhan? Roh apa yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang? Roh apa yang mengajarkan kalian kemudian untuk sujud beribadah kepada anak manusia? Tak ada satupun yang mampu menjawab dengan akurat. Yesus mengatakan, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Masuk ke dalam mereka roh-roh jahat yang akan mempengaruhi mereka. Dan keadaannya jauh lebih jahat daripada orang pertama. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti ada sekte di luar Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada angkatan jahat. Kenapa Paulus dikatakan angkatan jahat? Karena dia menolak Yesus, angkatan jahat. Kenapa dia disebut angkatan jahat? Karena dia menganiaya murid Yesus. Kenapa kemudian Paulus dikatakan angkatan tidak setia? Karena dia menggugurkan dan membatalkan hukum Tuhan. Dia murtad dari ajaran Taurat. Bahkan dia mengatakan ajaran Taurat itu adalah sampah.
dan Yesus sekarang adalah sebagai jalan yang selanjutnya mereka tapaki. Baca Galatia 2, Galatia 3 nomor 22 sampai seterusnya. Baca kemudian Galatia Ibrani 6 nomor 1 dan seterusnya. Baca Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya. Galatia 1 nomor 15 nomor nomor 16 nomor 17. Baca. Yesus meninggalkan hukum Tuhan. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum-hukum Tuhan. Kemudian, apa pembuktiannya dia tidak setia? Baca Ibrani nomor 6. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama menuju kepada hukum berikutnya. Dia menganggap hukum Tuhan itu yang tadinya dia taati itu sampah. Lalu merujuk kepada apa? Ajaran kasih, katanya. Kasih, kata Paulus. Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Tanda Yunus itu adalah tanda yang jahat. Tanda Yunus itu adalah tanda angkatan tidak setia. Orang yang mengkhianati ajaran Tuhan. Tanda-tandanya kemudian apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi tidak mendapatinya. Coba. Orang bertobat, Paulus tadinya orang baik, kemudian menganiaya murid Yesus. Habis menganiaya dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia jalan kemudian ke Damsyik di padang yang tandus. Lalu bertemu dengan roh yang mengatakan, akulah Tuhan yang kau aniaya. Nah, sementara Yesus mengatakan, bukan aku yang datang. Yang datang itu nanti setelahku adalah roh kebenaran. Nanti aku datang di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti kedua kalinya ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku, jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka. Itu bukan aku. Nah, ketika kemudian Paulus bertaubat dari menganiaya murid Yesus, dia ke padang pasir, dia ke padang gurun menuju ke Damsyik. Bertemulah makhluk yang mengaku Yesus. Masuklah makhluk itu, lalu keluar kembali memanggil 7 makhluk-makhluk lainnya untuk merasuki dirinya. Apa yang terjadi? Dia hukum-hukum Tuhan ditanggalkan. Yang tadinya hanya menganiaya murid Yesus, setelah roh jahat di dalam dirinya, tubuhnya ada 8 roh jahat, kejahatannya semakin menjadi-jadi. Dia hapuskan hukum Tuhan, Tuhan dijadikan menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8, baca Kolose 2 nomor 9. Tuhan pencipta alam semesta diceritakan menjadi manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu kemudian menyetarakan dirinya bahkan lebih rendah dari manusia sampai taat di atas tiang salib. Bayangkan itu. Rohnya semakin menjadi-jadi. Hukum Tuhan dibatalin. Dia anggapnya barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, lenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum Tuhan, hukum kekalku. Tapi Paulus mengatakan, tidak, kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Coba. Pembinasa keji ini melakukan aksi. Makanya saya katakan, Bung, ketika kita berbicara mengenai kebenaran, lepaskan dulu doktrin dan dogma, maka kebenaran itu akan datang kepada saudara. Maaf terlalu panjang, soalnya saya sambil tidur. Kalaupun ada kata-kata yang sudah tidak konsentrasi, kata-kata yang sudah tidak nyambung, itu mungkin karena saya sudah tinggal 5 menit. Silakan saudara, kalau masih ada yang ingin diperbincangkan. Yang pasti, kalau Nabi Isa dihujat oleh Talmud, berarti mereka menghujat Nabi kami, Nabi Isa. Tapi kalau Talmud menghujat Yesus, berarti itu menghujat Tuhan saudara. Nah, keadaan yang sebenarnya adalah mereka orang Yahudi lebih tahu tentang Nabi Isa. Mereka orang Yahudi lebih tahu tentang Yesus. Kita ini orang luar. Islam orang luar. Kristen orang luar. Yang lebih tahu tentang Nabi Isa adalah mereka. Yang lebih tahu tentang Yesus adalah mereka. Kami tahu Nabi Isa ditolak oleh mereka. Oke, tak ada masalah. Tapi ketika Tuhan kalian yang ditolak, ini yang baru bermasalah. Artinya Nabi Isa gagal, bisa jadi. Tapi Tuhan gagal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silakan. Ya, baik.
Ya, artinya bahwa dari Muslim ini tidak menyetujui bahwa Yesus itu disalib atau Nabi Isa itu disalib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Yesus. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, di ayat lain pun mengatakan bahwa Tuhan itu akan menyampaikan Isa kepada ajalnya. Di ayat berapa itu sebentar? Surah Maryam ayat 33. Sebentar ya Bang, saya Silakan. supaya jelas kalimatnya. Iya. Oh, sudah ngantuk kan? Banget. Tapi nggak apa-apa, silakan. Hai Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Ini artinya bahwa Isa ini sudah meninggal dan diangkat oleh Allah sebelum hari kiamat. Artinya proses kalimat ini prosesnya sama dengan cerita Yesus ini, bahwa sebelum diangkat dia meninggal dulu, kemudian menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Bukan ini artinya bukan nanti dia turun lagi baru dia mati, Bang. Ini kan kalimat ini mengatakan bahwa sebelum dia diangkat ke surga dia mati dulu dan menjadikan orang-orang yang mengikut kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Nah, jadi ceritanya di kalimat ini sama persis dengan cerita Yesus ini. Ya? Iya, ya. Oke, baik. Jadi kita ambil dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi untuk mereka. Nah, sekarang permasalahan yang Anda bawa itu tertera di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Iskalallahu ya Isa, inni mutawaffik. Wahai Isa, aku mengambilmu. Warafi'uk, dan mengangkatmu kepadaku. Ilayya. Serta membersihkan dirimu dari orang-orang kafir. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wa ja'ilul ladzina taba'uk. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Izinkan saya menggunakan kemudian Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Artinya kalau kita bingkai ini, kita rangkai kemudian, berarti Nabi Isa alaihissalam dibersihkan dari orang-orang yang tidak bersunat. Mohon maaf nih, saya ngambil Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Wahai Isa, isqalallahu ya Isa, inni mutawaffik. Aku mengambilmu, aku mengangkatmu, aku mensucikanmu. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak bersunat. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa yang mengikutimu? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersahabat, mereka bersahabat. Ketika aku sholat, mereka sholat. Ketika aku puasa, mereka puasa. Itu orang-orang yang mengikutiku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak pernah melakukan gereja. Aku tidak pernah melakukan kemudian ibadah hari Minggu. Aku tidak pernah melakukan menyembah kepada diriku sendiri. Aku tidak pernah melakukan makan babi. Aku tidak pernah melakukan tidak bersunat. Maka orang-orang yang diusir di sini
berbeda dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Itu kata Allah. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Saudaraku, ini bercerita tentang apa? Tentang ketika Nabi Isa kembali kedua kalinya. Wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qabla al-mauti. Ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman, ahli kitab Yahudi Nasrani matanya terbelalak sampai ke kuping. Wow, ternyata Mesias yang selama ini kita tolak, ternyata Nabi Isa yang pernah datang, yang diajarkan oleh umat Islam. Ayo, cepat kita beriman kepada dia. Ahli Taurat seketika itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu terjadi, kemudian mereka sudah beriman. Apa yang terjadi? Dibersihkanlah kemudian Nabi Isa dari orang-orang kafir. Orang bersunat tak boleh kemudian ikut dalam kajian Nabi Isa alaihissalam, tak boleh menjadi jemaat Nabi Isa alaihissalam. Dibersihkan. Lalu dikiamatkanlah dunia ini. Setelah dikiamatkan dunia ini, apa yang terjadi? Dibangkitkanlah semua orang. Mau nabi, mau rasul, wali, semuanya, pendeta, pastor, semua dibangkitkan. Tapi Nabi Isa kemudian dikatakan oleh Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkama bainakum." Kenapa Nabi Isa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengatakan, "Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Apa yang diperselisihkan kemudian? Islam dengan Yesus tidak pernah berselisih. Yesus mengatakan, "Aku utusan untuk Bani Israel." Islam jempol. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Aku diutus untuk mengajarkan diriku sebagai rasul. Nabi umat Islam beri jempol. Jadi yang berselisih adalah Isa, Yesus dengan Kristen. Kenapa kau sembah aku? Kenapa kau katakan ajaranku itu sudah dibatalkan? Kenapa kamu ibadah minggu? Kenapa kau beribadah kepada aku? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan itu? Makanya ketika Nabi Isa diajak kemudian menghadap kepada Allah, Allah kemudian tanya, "Hai Isa, a'anta qulta linnas takhizuni?" Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menjadikan dirimu sembahan selain daripada aku? Jawab. Nabi Isa mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa." Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Kalau aku mengatakan seperti itu, kamu pasti lebih tahu daripada aku. Engkau menyaksikan, engkau melihat apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu dan tidak menyaksikan apa yang ada pada dirimu. Makultu lahum illa ma amartani bi. Yang aku ajarkan, yang aku sampaikan, yang aku doktrinkan kepada Bani Israel hanyalah ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka siang dan malam, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau ada ternyata di antara mereka yang menuhankan aku, itu bukan aku yang mengajarinya. Kalau ada di antara mereka yang beriman kepada aku, taat kepada aku, mengikuti aku, itu kamu yang mengajarkan. Jadi bukan kamu yang mengatakan, bukan. Maka apa kata Allah? Aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir ini. Aku akan membersihkan kamu. Kata Allah, "Wajailul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah." Itu jelas itu. Jadi kalau yang Anda katakan seperti itu, tidak, itu keliru. Nabi Isa itu justru dihakimi oleh Allah. Apakah engkau mengajarkan itu? Sedangkan di dalam Yohanes 12:49 apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itulah aku melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Jelas itu. Artinya
Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Intinya, aku Isa, aku Yesus tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk orang-orang itu beribadah kepada aku ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk menyembah kepada aku ya Allah. Makanya dalam Matius 7 nomor 22 nomor sampai 23, Yesus mengusir orang-orang yang kemudian menganggil dirinya Tuhan. Karena Yesus malu. Contoh nih ya, saya duduk bersama dengan gubernur. Saya ini cuman camat. Gubernurnya ada di sebelah kanan saya. Tiba-tiba warga di situ teriak kepada saya, Bang Suma, sungguh kamu adalah gubernur kami. Bang Suma, gubernurku yang ganteng. Bang Suma, gubernur idola kami. Bang Suma, jadilah terus gubernur. Jangan pernah turun jadi gubernur. Yang duduk di samping kanan saya ini gubernur yang asli. Apa yang terjadi? Malu saya. Malu saya kepada gubernur ini. Sebab jabatan itu bukan untuk saya. Jabatan itu untuk gubernur yang ada di samping saya. Maka apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Gubernur, 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 bukankah kami melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Nah, gimana tuh? Kalau saya pinjam analogi ya gubernur dan camat tadi, itu sebenarnya ketika kami menyebut Yesus itu dalam pikiran kami itu tertuju kepada gubernur. Hanya gubernur ini yang tidak bisa dilihat, tidak nampak, tidak kedengaran. Jadi dalam pikiran kami tidak hanya menyebut nama camatnya saja, tetapi ketika kami menyebut camat, dalam pikiran kami itu ada gubernurnya, Bang. Jadi tidak mengabaikan si gubernurnya ketika kami menyebut camatnya. Jadi yang sering kami katakan bahwa Yesus dan Bapa itu satu atau Tritunggal dan sebagainya. Ketika kami menyebut Yesus, yang dalam pikiran kami itu tertuju kepada sang Bapa itu, sang gubernur tadi, pakai analogi tadi. Jadi tidak Yesus sendiri di situ. Oke, baik. Saya lagi-lagi menghargai itu. Anda melihat sebuah HP. Anda sedang bicara dengan HP ini. Anda tidak menganggap HP ini Bang Suma. Menurut ucapan saudara. Tapi Anda menganggap HP ini hanyalah HP, tapi pada dasarnya yang berbicara dengan Anda itu adalah Bang Suma. Itu betul. Tapi pada faktanya HP ini yang Anda ibadahi. HP ini ketika dicebur ke sumur, lalu kemudian dia bangkit dari sumur, Anda seketika berlari, bersujud, kemudian menyembah HP tersebut. Wahai HP-ku, Engkaulah Tuhan yang menjelma, Engkaulah gubernur yang datang dalam rupa HP. Oh gubernurku, berikanlah kehidupan yang kekal kepadaku. Sampai-sampai ada sekte yang menjadikan simbol ketuhanan mereka HP. Kenapa? Karena nilai itu bergeser. Kalau Anda mengatakan kemudian bahwa kami melihat HP, tapi dalam benak kami adalah Bang Suma. Kami melihat camat, bupati, tapi yang ada dalam benak kami itu adalah gubernur. Kemunafikan akan muncul kemudian. Kenapa? Ternyata mulut Anda mengatakan, bupati ini bukan gubernur. Gubernur kita itu yang ada, yang di sana yang kita tidak terlihat. Ini mah cuman ini cuman gubernur yang menjadi dada daging. Itu munafik, Bang. Kenapa? Karena justru bupati inilah yang Anda katakan sebagai penjelmaan dari bupati sebagai gubernur. Makanya dikatakan itu adalah konsep batil. Kalau Anda ingin mengatakan itu, nyatakan sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam. Al-Quran itu adalah kalimatullah. Al-Quran itu adalah kalimatullah.
Nah, ketika Anda mendudukkan perkara itu, maka tinta dan kertas yang adalah buku itu bukan Allah, tapi itu berasal dari Allah. Itu adalah kalimatullah. Itu adalah kalamullah. Kami tidak menyembah Al-Quran, dan kami tidak mengatakan Al-Quran itu adalah Allah. Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah yang bukan Allah itu sendiri dalam bentuk yang datang dalam bentuk kertas dan buku. Kertas dan tinta. Sedangkan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang mengosongkan diri kemudian menjadi manusia. Maka apa istilahnya kemudian? Yesus manusia 100%. Yesus Tuhan 100%. Ini parah ini, Bang. Parah ini. Keadaan seperti ini disebut konsep batil. Anda mengatakan bupati itu bukanlah gubernur. Yang kami anggap gubernur itu yang ada di belakang sana. Itu betul. Tuhan yang mengutus Yesus itu betul-betul Tuhan. Itu benar. Tapi Yesus ini siapa menurut saudara? Yesus ini adalah Tuhan juga yang mengosongkan diri menjadi manusia. Padahal sejatinya HP ini bukan Bang Suma. HP ini hanya alat untuk untuk saya bercakap-cakap dengan Anda. Coba, sekarang Anda bercakap dengan saya melalui HP, bukan? Tapi HP yang ada di tangan Anda itu, yang Anda dengarkan itu bukan saya. Tapi Anda sedang berbicara dengan saya. Tapi HP itu bukan saya. Berarti HP ini adalah alat yang digunakan oleh Bang Suma untuk menyatakan sikap kepada saudara. Yesus dan nabi-nabi yang lain adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk Allah menyatakan sikap kepada umat manusia. Jangan HP-HP itu Anda sumakan. Jangan nabi-nabi itu Anda Allah, Anda Tuhankan. Itu batil. Coba analogi aja kok. Oke, silakan. Kalau pakai analogi HP ini kan, saya tahu dia ini hanya perantara saya dan saya dengan Bang Suma. Kan Bang Suma tidak bisa kelihatan dari sini. Ya. Maka? Tapi karena gara-gara HP ini saya tahu Bang Suma itu ada. Yes. Terus? Jadi coba sampai selama-lamanya saya tidak akan pernah lihat Bang Suma. Yang saya tahu saya berhadapan dengan HP itu adalah gambaran Bang Suma itu. Oke. Suara baik. Bang Suma itu. Oke. Sekarang Anda nyalakan kompor. Masukkan HP Anda itu ke dalam api. Apakah Anda membakar saya? Ketika saya membakar HP kan tinggal HP-nya saja itu, Bang. Iya, berarti Anda tidak membakar saya kan? Iya. Betul. Nah, ketika kemudian Anda tidak membakar saya dan Anda membakar HP, berarti HP dan saya adalah satu atau dua? Waktu HP dibakar kan HP-nya sendiri. Berarti bukan saya yang dibakar. Betul. Berarti yang mati dibunuh oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi itu Tuhan atau bukan? Persoalannya setelah HP itu dibakar hangus, ya. HP itu muncul kembali. Itu yang menjadi persoalannya, Bang. Ya, setelah HP itu muncul kembali, dia berubah menjadi Tuhan atau tetap HP? Ya, Tuhan kembali ke dalam HP-nya tadi. Saya berkomunikasi lagi dengan Bang Suma walaupun HP-nya sudah dibakar hangus tadi. Ya, berarti HP ini menjadi Tuhan atau tetap menjadi alat penyampai firman? Berdasarkan ayat kan, kalau kita analogikan HP, Bang Suma kembali lagi ke HP ini berbicara dengan saya kan gitu. Oke. Kalau sekarang keadaannya seperti itu, apakah HP yang sedang Anda temani ngobrol itu adalah Bang Suma atau cuman alat? Ya, persoalannya yang bersuara dengan saya ini kan sampai selama-lamanya tidak bisa saya lihat, Bang. Jadi saya tahu aja. Betul. Makanya dalam Yohanes 1:18 di situ Yesus mengaku tak ada seorang pun yang pernah melihat, tetapi Yesus yang adalah hamba Tuhan yang mentafsirkan, eksegomai dalam bahasa Yunani. Dialah yang eksegomai tentang Bapa. Dialah yang mentafsirkan, dialah yang menceritakan, dialah yang menguraikan bagaimana Tuhan itu, bagaimana Bapa itu. Anda bisa kenal. Yesus mengatakan apa?
Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Dengarkan aja saya, karena saya dan dia adalah satu. Apa yang kukatakan adalah perkataan dia, apa yang kukerjakan adalah pekerjaan dia. Kalau kau melihat saya, sama melihat dia. Kalau kau mendengarkan saya, sama kau mendengarkan dia. Tapi saya bukan dia. Apa yang aku katakan, HP itu katakan. Itu jelas itu. Tidak mungkin saya mengatakan di sini satu, muncul di sana dua, wah, wah, wah. Tiga, muncul di sana mah, mah, mah. Nggak mungkin. Pasti di sana kok mengatakan dua. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Di dalam Yohanes 14:27 apa dikatakan? 24 apa dikatakan Yesus? Firman yang kau dengarkan daripada aku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. HP dan Yesus itu sama. Dia hanya alat Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, coy. Yang aku katakan, yang aku suarakan, yang keluar dari lisanku ini adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Aku perintahkan kepada HP. HP, katakan satu. Satu. Pasti muncul di kuping Anda ucapan satu. Dua. Pasti muncul di ucapan Anda dua. Kalau nabi palsu atau HP palsu, saya mengatakan satu, bisa jadi muncul di HP Anda itu bunyinya candoleng-doleng, ay, candoleng-doleng. Candoleng-doleng, ay, candoleng-doleng. Bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Namanya HP palsu. Rusak alatnya, tidak bagus. Sampai-sampai Anda mengatakan, halo, lo, halo, lo, halo, halo. Jaringan kayak lo, bagus jaringannya. Baterainya kayak bagus baterainya. Halo, halo. Ternyata HP yang tidak bagus. Dibuang, plak-plak. Hancur dia. Nabi palsu. Beda yang dikatakan Tuhan, beda yang sampai ke sana. HP palsu itu, imitasi. Gitu bang, cerminannya itu begitu. Jadi ketika HP itu Anda bakar, lalu kemudian keluar dari api masih mampu bersuara, bukan berarti HP itu adalah saya. Sampai kapanpun, Ibrani 3 nomor 18, Yesus hari ini, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya sama saja. Nah, Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Seterusnya akan manusia. Bagaimana dengan pencipta kita? Dia tetap pencipta, tidak pernah berubah menjadi ciptaan. Bagaimana Bang Suma? Bang Suma tidak pernah berubah menjadi HP. HP tidak pernah berubah menjadi Bang Suma. Begitu logikanya. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara Kristen, terlalu cinta buta terhadap HP. Sampai HP itu dianggap Bang Suma. HP itu dimandikan. HP itu dipolesi harum-haruman. Bang Sumaku cakep. Cakep sekali. Bang Sumaku lobet, dicas lagi dia. Aku ingin Bang Suma menyanyi, diputarlah musik di situ, lagu dangdut. Aku ingin Bang Suma menelpon, pakailah nelpon. Dianggapnya HP itu Bang Suma. Itu orang gila. Makanya mohon maaf nih. Mohon maaf. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu dianggap lebih rendah dari hewan. Maaf nih, maaf. Karena Anda kasih HP kemudian sama ayam, ayam tidak akan mungkin menganggap HP itu Bang Suma, enggak. Tapi kalian dikasih HP, kalian anggap Bang Suma itu adalah HP. Bang Suma cantik kali, mengkilap, mau dikasih anti gores lah ini, ha? Bang Sumaku, cakepnya. Padahal itu HP, Cak Ayu, itu bukan Bang Suma, itu cuman alat. Coba Anda baca kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang yang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus, seorang manusia dari kota Nazaret yang dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan kepada manusia, yang diberikan tanda-tanda kekuatan dan mukjizat kepada Dia yang dilakukan oleh Allah. Perantaraan Dia seperti yang kali 6 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi mujizat itu bersaksi bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan.
Kalau Kristen, mukjizat itu adalah bukti Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus, pekerjaan itu, mukjizat itu adalah saksi bahwa aku adalah Rasul Tuhan. Kalau Kristen, mukjizat itu adalah bukti Yesus Tuhan. Kalau Yesus, mukjizat itu adalah bukti aku utusan Tuhan. Ya, Yohanes 5 nomor 36. Ya, yang abang katakan dari tadi memang betul, saya aku masuk akal aja. Ya, alhamdulillah. Ketika abang berbicara begini, saya mendengar di sini kan abang dengan HP ini kan satu ini bang. Tidak bisa Satu pisah. apa? Tidak bisa. Satu apa dulu? Ya, antara HP dengan suara yang saya dengar ini kan menyatu, tidak bisa terpisah. Tidak mungkin suaranya sebelah di sana, HP-nya sendiri di sini. Salah begini saudaraku. Suara itu bukan aku, tapi suara itu berasal dari aku. Pahami itu. Camkan ucapan itu. Dari sana mungkin Anda bisa mendapatkan sedikit titik kebenaran akan Islam. Saya ulang. Suara yang Anda dengarkan dari HP itu bukan Bang Suma, tapi sesuatu yang keluar dari Bang Suma. Sesuatu itu berpola menjadi bentuk kata karena dia berasal dari ide, berasal dari gagasan. Gagasan yang ada pada diri Bang Suma tidak keluar berbentuk pribadi baru, tapi gagasan itu tetap melekat. Yang keluar itu adalah suara, yang keluar itu adalah firman. Nah, suara saya Anda dengarkan. Andai saja Anda menganggap suara saya adalah saya, tolong Anda rekam suara saya. Rekamannya apakah saya? Tidak. Itu bukan saya. Ketika suara itu sudah keluar dari mulut saya, maka suara itu menjadi pribadi baru. Itu bukan Bang Suma, tapi itu adalah suara Bang Suma. Berarti saya harus mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut saya. Tetapi yang keluar itu bukan saya. Oke. Ketika abang mengatakan yang saya rekam itu adalah suara Bang Suma, bukan Bang Sumanya. Betul. Nah, yang persoalan sekarang, suara Bang Suma ini kan sama dengan yang tidak kelihatan, kecuali Allah ini berwujud, ada apa bentuknya, wujudnya. Itu baru bisa kita katakan suara yang saya rekam tadi bukan suara Bang Suma. Sementara yang Allah ini kan tidak bisa kita samakan dengan fisik manusia. Dia tidak berwujud dan tidak bisa dilihat dan sebagainya. Tidak bisa kita analogikan seperti suara Bang Suma yang saya rekam. Ya, karena suara Allah yang saya rekam itu ialah tetap Allah. Nah, di situ kelirunya. Karena Anda mengatakan suara yang Anda rekam itu tetap adalah Allah. Salah Anda. Yang Allah itu yang adalah sifat kalam yang melekat dari Allah. Apa itu sifat kalam? Kemampuan berkata-kata. Jadi ibarat knalpot motor, suara yang keluar dari knalpot motor itu bukan knalpot motor. Suara yang keluar dari mulut Anda itu bukan mulut. Nanti bisa disebutkan suara Anda itu adalah Anda ketika yang keluar dari mulut Anda itu adalah mulut. Mulut Anda kemana-mana. Nah, itu baru Anda. Tapi selama yang keluar itu hanya suara, berarti itu adalah pribadi baru yang dibentuk oleh gerakan lidah dan pita suara. Coba siapa di sini yang bisa mempraktekkan merobek pipi kiri sampai ke kuping, merobek pipi kanan sampai ke kuping. Tak ada lagi benda yang bisa membentuk gelombang suara. Meskipun ada lidah. Paling yang berbunyi kemudian apa? Cuman itu yang bisa keluar. Tanpa makna. Tanpa makna. Meskipun masih ada mesin penggerak kata, yaitu otak. Masih ada pencetak huruf, yaitu lidah. Masih ada kemudian penimbul suara, yaitu pitanya. Tapi ini pipi
sebagai pengantar suara keluar dari pita yang digerakkan oleh lidah, tidak bisa melantunkan sebuah kata yang bermakna. Kenapa? Alatnya rusak. Jadi alat mulut, lidah, dan pita suara itu adalah mesin. Mesinnya memproduksi suara. Mesin memproduksi mobil. Pabrik memproduksi sepeda. Pabrik memproduksi sepeda. Tidak mungkin pabrik mengeluarkan kemudian mesin. Tidak mungkin keran air mengeluarkan keran air. Tidak mungkin mulut mengeluarkan mulut. Tidak mungkin anus mengeluarkan anus. Itu mustahil. Maka segala sesuatu yang dihasilkan sesuatu itu bukan itu barang itu sendiri itu. Bukan. Emak dan bapak bikin itu. Dari hasil itu keluar itu. Yang keluar hanya disebut anak, tapi tidak bisa disebut sebagai bapak anak. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulut bukan kita. Contoh, kita mengatakan begini. Sendal. Itu keluar. Suara kita keluar. Apa yang keluar? Sebuah bingkai kata yang terdiri dari beberapa huruf. Apakah sendal itu kita? Bukan. Loh, tadi katanya yang keluar dari mulut kita adalah kita. Bahaya itu. Kalau sudah menyebutkan, misalnya, mohon maaf nih, babi. Nah, berarti yang mengucapkan babi tadi adalah babi. Wah, keren kali bah. Bukan. Apa yang keluar dari mulut kita itu bukan kita. Tapi itu adalah sesuatu yang menjadi punya kita. Karena dia berasal dari kita. Maka kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Sama seperti kotoran Anda. Anda naik manjat pohon. Di atas kebelet mau buang air besar. Di bawah ada Pak Bom-Bom. Anda kebelet. Anda berak. Buk, kena kepala Pak Bom-Bom. Begitu dia menengadah, kena lagi hidungnya. Ngamuk dia. Apakah Anda yang ditemani berantem sama Pak Bom-Bom? Ini kurang ajar. Duak. Dihantamlah itu, dicabik-cabiklah itu. Oh, dicakar-cakarnya itu Begitu? Enggak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang keluar dari kita itu bukan kita. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan. Karena itu bersumber dari kita. Begitu juga kalau Anda meludah. Anda panggil Bom-Bom. Pas Bom naik begini, mulutnya kebuka. Anda meludah, masuk ke mulutnya, ketelan. Maka bukan ludah yang akan dimarahin, tapi Anda. Kenapa? Karena ludah tadi bukan Anda, tapi ludah itu berasal dari Anda. Anda yang harus bertanggung jawab. Begitu juga para nabi, begitu juga Yesus yang keluar dari rahim Maria sudah pasti bukan Maria, apalagi Tuhan. Oke, Cuman, siap Bang. Oke, silakan. Ada. Ini saya lihat jamnya sudah jam 3 ini Bang. Saya tidak enak dengan Saya malah sudah tidak bisa melihat jam. Dengan kali. Soalnya sudah dari tadi saya perhatikan, sudah dari sore itu kayaknya. Iya makanya. Antu ini Bang, bicara pun sudah ini. HP ini sudah kulihat kayak kue lapis, kue dadar. Jadi gimana ini Chris? Kira-kira kau sudah bisa membedakan yang mana gula, yang mana semut? Iya, sudah dari awal memang saya bisa bedakan kalau kita pakai logika kan, kalau membaca lurus di Alkitab itu, tapi kan ada hal-hal lain yang kita pertimbangkan Bang. Jadi kamu udah bisa juga membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia? Ya kalau soal itu jelas ketika Yesus mengatakan aku hanya utusan atau Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kan itu kan bisa secara logika kan langsung bisa kita tangkap, tetapi ada pertimbangan lain lagi tuh Bang. Tidak hanya sekedar itu saja. Jadi kamu sudah bisa membedakan manusia tidak bisa campur dengan Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan itu Bang, Trinitas itu maksudnya. Ketika melihat Yesus itu melihatnya bukan dia sendiri. Kami percaya bahwa Allah yang ini masih banyak. Ini masih ada jurus bayangan, Pak. Cuma nggak bisa ini, berat.
Gini bang, maksudnya yang selama Ya, ini dituduhkan apa Kristen punya tiga Tuhan itu kan tidak benar juga sebenarnya. Betul, kami juga akui Yesus itu sebagai manusia, betul. Manusia, wujudnya manusia, betul. Tetapi ketika melihat Yesus itu, pikiran kami itu tertuju pada yang sang pencipta yang tidak kelihatan itu, bukan melihat fisiknya, dagingnya Yesus itu saja. Beda ketika saya melihat Yesus sebagai pribadinya, dia sendiri. Nah, itu yang salah. Dia itu Tuhan, dia sendiri yang sebagai manusia, itu baru salah. Tetapi ketika kami melihat Yesus itu, tujuan kami kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi yang paling tingginya Allah Bapa itu, tetapi kemampuan manusia sebatas melihat, mengenal Yesus yang Allah utus. Karena Yesus juga pernah mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya kami melihat Yesus itu sebagai Bapa yang tidak kelihatan itu. Gitu bang. Jadi bukan dia pribadi sendiri yang dia tunggal. Yesus tunggal. Itu baru salah. Tetapi ada tiga, melihat Yesus itu ada tiga pribadi. Berat ini, berat. Ya ketika yang abang jelaskan dari tadi ini kan seakan-akan kami melihat Yesus ini sebagai seorang pribadi. Itu silakan Bang memang Andi, salah. lanjut. Itu memang salah besar kalau lihat dia sendiri. Tetapi ketika kami menyebut Yesus itu kami tahu ada Bapa di dalam. Tidak hanya Yesus sendiri bang. Oh, jadi ada di dalam diri Yesus itu ada dua karakter ya? Bukan maksud bukan begitu juga bang. Maksudnya Bapa yang tidak pernah kelihatan itu yang kami bayangkan melalui Yesus. Oh, jadi melalui Yesus ini melalui perantara hayalan kamu. Iya, kalau abang mengatakan hayalan betul. Karena memang Allah tidak pernah dilihat ya, sebatas hayalan. Memang betul hayalan. Yesus sendiri pernah nggak melihat Tuhannya? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah kalau menurut pengakuannya. Ya, Yesus saya nggak pernah lihat, kamu juga kenapa berusaha melihat? Ya berarti sebatas hayalan betul kan bang? Yang abang katakan. Ya, memang Tritunggal itu hanya berupa konsep, Martin. Itu hanya konsep pengajaran tentang ketuhanan sebenarnya, bukan tentang Tuhannya. Itu pemikiran dari manusia, bukan petunjuk dari Sang Tuhan tersebut, Sang Maha Pencipta itu. Hanya konsep, kebenarannya tidak di situ. Kenapa kamu paksakan itu sebagai sesuatu yang diajarkan pewahyuan? Tidak ada dalam pewahyuan tentang Tritunggal itu. Buat apa kamu percaya sesuatu yang tidak jelas kebenarannya? Benar karena yang abang mereka apa tuduhkan kepada Katolik itu menyembah Yesus itu menurut saya salah karena kecuali kami menganggap Yesus sendiri tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ah itu baru salah. Itu kalau begitu saya juga akui salah karena kita menyembah Yesus sebagai manusia saja. Tetapi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetap Bapa itu ada. Bapa yang tidak kelihatan ini tetap ada di dalam. Jadi kami anggap mereka ini satu tiga pribadi. Allah itu tiga pribadi. Allah yang tidak kelihatan digambarkan dalam Yesus itu dalam mujizat-mujizatnya yang ditujukan kepada manusia. Jadi tetap Allah Bapa itu ada, yang tidak kelihatan itu ada seperti di Islam. Itu tetap ada, tidak terlepas dari Allah Bapa itu sendiri. Jadi tidak menyembah Yesus dagingnya sebagai Tuhan, tidak bang, tidak seperti itu pemahaman kami. Karena sebelum Yesus lahir kan Allah itu kan satu, semua percaya Allah itu satu. Nah, kemudian Yesus datang sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya itu. Sehingga pemahaman kami begitu bang. Kalau kamu nyatakan ada Bapa dalam Yesus, maka kamu harus membenarkan penyembahan berhala-berhala yang menyatakan ada Tuhan di dalam berhala tersebut. Nggak seperti itu konsep tentang mengenal Sang Maha Pencipta, Martin. Itu masih konsep menyembah berhala, karena menganggap Tuhan ada di dalam sesuatu makhluk ciptaan.
Sang Maha Pencipta itu tidak berada di dalam makhluk ciptaannya, tapi memang dia berada sangat dekat dengan seluruh alam ini karena dia melingkupi seluruh alam. Benar, Apa benar kamu Bang. mau membenarkan berhala-berhala itu disembah karena dianggap ada roh Tuhan di dalam berhala itu? Hmm, bukan begitu juga sebenarnya konsepnya Bang. Maksudnya gini, yang maha kuasa yang tidak kelihatan tuh kami percaya dia ada. Itu tidak bisa diingkar itu. Yang kami sering sebut Allah Bapa. Itu dia tetap ada, itu paling tinggi. Kemudian dia memperkenalkan dirinya lewat Yesus. Jadi keterbatasan kita sebagai manusia, yang kita kenal Allah itu lewat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus sampai pada kematian, mujizat terbesarnya menurut kami, mengalahkan iblis itu. Jadi tidak terlepas kami ketika kami menyebut Yesus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tetap satu. Satu, yang tertingginya adalah Bapa itu. Jadi kami juga mengakui Allah itu esa, Allah itu satu. Bukan Allah itu tiga. Kalau Allah itu tiga sudah salah lagi itu. Iya, itu sudah satu kebenaran. Menganggap Tuhan Sang Maha Pencipta hanya satu, itu memang benar, harus seperti itu. Karena tidak mungkin yang menciptakan segala sesuatu ini ada dua. Karena kehendaknya akan berbeda-beda, menghancurkan dan membentuk itu jadinya saling bertengkar, saling berselisih, berperang. Hancur semuanya malah nanti. Makanya Maha Pencipta itu sudah pasti satu. Tidak berada dalam makhluk ciptaannya. Jangan gunakan konsep yang tidak jelas bahwasannya Tuhan berada dalam makhluk ciptaannya. Itu nggak benar, Martin. Kalau kau mengatakan seperti itu, berarti kau membenarkan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah batu, yang di dalamnya dianggap ada Tuhan. Itu penyembahan berhala, walaupun itu kepada hewan, kepada sapi, kepada manusia. Apapun itu, kalau masih makhluk ciptaan, tidak mungkin ada Tuhan di dalamnya. Gini Bang, untuk Ya, apa? bentar saya izin nyapa dulu Bang Madu Kubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda Bang Dewa semuanya. kalau mau masuk Bang Dewa. Monitor nggak Bang Dewa? Baik, silakan dilanjut Bang Riki. Bang Os sudah jam 3 nih gimana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu mas itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pokoknya kuala. Ini. Bang Bintang, kenapa Bang Bintang? Fokus. Ribut kali itu. Ya, itu Ya, aja Martin mungkin. sudah selesai Martin? Tar dulu ya. Itu aja. Izin ya Pak Bejo ya. Martin. Jadi gini aja Siti ini. Sekarang sebelum kau tidur, terakhir nih Tin, dengarkan baik-baik bahasa Indonesia nih. Siap Bang. Tin, yang kau sembah siapa? Allah Bapa. Yesus disembah atau tidak? Ini lagi berisik naik deh. Udah mau ditutup juga diulang. Tin, yang kau sembah siapa? Allah Bapa Bang. Bapa. Tidak bisa. Baik. Yesus sebagai apa? Kalau saya katakan apa namanya? Sebagai apa ya, saya bisa kalau supaya bisa diterima itulah. Kalau saya bisa Diulang dulu ya. Ini kan semua sudah tidak ada di bumi. Yesus sudah nggak ada di bumi ya. ya, ya. Oke. Alhamdulillah Yesus Amasia sekarang di sisi Sang Pencipta. Menurut iman kamu sekarang udah di surga kan gitu ya? Oke. Oke. Yesus di surga. Itu anak Maria toh? Oke. Betul. Yesus di surga anaknya Maria. Bapak juga menurut iman kamu di surga juga, betul? Iya. Ya. Yang mana yang kau sembah? Anaknya Maria atau Bapak?
Eh, ini tidak bisa saya jelaskan karena Lah, Yesus diangkat oleh Bapa ke surga dan diberi kuasa. iya. Yesus di surga, dengerin dulu, Yesus di surga anaknya Maria. Udah nyampe lah di surga. Terus di surga juga ada Bapa. Yang mana yang kau sembah? Anaknya Maria kah atau Bapa yang bukan anak Maria? Yang soal ini kan kemarin kita sudah sempat diskusikan Bang. Karena Ya tinggal jawab dulu sebelum tidur. Atau dua-duanya kau sembah? status anak Maria di bumi ini apakah bisa status Udah nggak usah diputar lagi di bumi, ini udah di surga. Udah naik di surga. Ya, Bapak juga di surga. Yesus ini anaknya Maria, duduk di sebelah kanan Bapak.